Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursifa Maulidini Rahma Pratiwi dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dari PTV pada software Vissim. Sebelumnya, untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pemodelan, untuk yang pertama itu kita siapkan dulu data-data yang ada. Sebentar saya share screen. Oke, nah untuk yang pertama itu kita harus siapkan data-data dulu yang akan kita modelkan pada software Vissim ini. Nah, di sini saya sudah memiliki data simpang 3 besi jangkang yang terletak di seperti pada lokasi yang tertera di sini. Nah, untuk lebar dan data-data geometrinya sudah terdapat di sini semuanya. Kemudian untuk menuju pemodelan, kita pertama buka aplikasi software Vissim ini. Kemudian untuk yang pertama yang kita lakukan itu adalah pengaturan network, di mana kita pertama harus klik database, kemudian network setting. Nah, di sini kita pilih yang left hand traffic, kemudian kita klik OK saja. Ini kita continue. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan image background dari simpang 3 besi. Simpang 3 besi jangkang ini dengan cara kita klik background image di network object, kemudian klik kanan, add new background image. Nah, sebelumnya ini kita sudah siapkan dulu data ini yang kita miliki. Nah, di sini saya sudah memiliki screenshot dari Google Earth dari tampak atas dengan skala 50 meter. Di sini untuk simpang 3 besi jangkang. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian kan gambar ini belum terskala, sehingga kita harus melakukan skala terlebih dahulu untuk background image ini dengan mengklik kanan dan klik set scale. Nah, ini kita langsung drag. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, kita ketik 50. Oke. Nah, sudah. Gambar ini sudah terskala. Kemudian kita akan membuat jaringan jalan atau link. Kita ke klik ini, link. Kemudian dengan cara tekan tombol kontrol dan klik kanan. Tombol kontrolnya itu ditahan dan di-drag dengan klik kanan. Nah, seperti ini kemudian kita lepas. Nah, ini untuk yang data awal ini adalah Jalan Kaliurang Selatan sesuai dari data yang kita punya di sini. Nah, Jalan Kaliurang Selatan terletak di sini, memiliki satu jalur dengan lebar yang selatan itu 4,1. Kemudian yang sebelah selatan ini yang untuk ke arah utara 4,1 meter. Kemudian untuk yang arah selatan 4,4. Nah, ini kita input ke dalam link yang sudah kita buat tadi.
Ini 4,1 Jalan Kaliurang Selatan. Ini kita ubah namanya. Kemudian width ini sesuai dari lebarnya tadi 4,1 untuk yang ke arah utara. Maaf, clear. Nah, sudah. Ini behavior tab-nya tetap urban karena kita terletak di kota. Dan ini diklik OK saja. Lalu kita sesuaikan. Nah, untuk membuat jalur yang arah ke selatan ini, maka ini cukup kita copy paste saja seperti Ctrl V, Ctrl C dan V, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik kanan untuk invert direction untuk merubah arahnya. Nah, seperti ini sudah berubah arah, berbeda dengan yang sebelumnya. Ini kita sesuaikan. Nah, kemudian ini kita lakukan hal yang sama untuk jalan Kaliurang. Oh maaf, sebelumnya ini kita ubah terlebih dahulu. Edit untuk lebar jalannya ini, jalurnya yang selatan, ke arah selatan 4,4. Lalu klik OK. Nah, ini sudah. Kemudian untuk kita akan membuat yang jalan Kaliurang Utara. Dengan cara yang sama, kita tekan tombol kontrol dan uh, klik kanan secara bersamaan, kemudian di drag. Ini kita ubah jalan Kaliurang Utara. Kemudian datanya kita lihat di sini, jalan Kaliurang Utara itu 4 dan 4,6. Di sini 4. Kita klik OK. Dan ini kita copy paste. Lalu diklik invert direction untuk merubah arah. Jangan lupa untuk merubah lebar jalur sesuai data. Lalu OK. Nah, ini sudah. Kemudian kita buat yang jalan link yang sama dengan cara yang sama untuk jalan besi jangkang. Nah, jika sudah seperti ini kan kita sudah membuat link. Lalu untuk yang di tengah itu belum terbuat, kita harus membuat yang namanya konektor atau penghubung antara uh, tiap jalan. Nah, bagaimana kita membuatnya? Nah, untuk membuat konektor ini sendiri nanti kita akan uh, dengan cara yang sama seperti membuat link ini dengan cara tekan tombol kontrol dan klik kanan secara bersamaan lalu diarahkan ke arah tujuan dari setiap jalurnya. Untuk contoh yang pertama,
Ini kita akan membuat dari yang selatan ke utara, lalu selatan ke timur. Kita klik tekan kontrol, kemudian klik kanan dan di drag. Lalu dilepas. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita sesuaikan saja. Ini dari selatan selatan ke utara. Kemudian ini SP line kita ubah menjadi 10 supaya lebih tikungannya itu lebih halus. Ini behavior type tetap urban karena kita berada di kota. Lalu kita klik OK. Nah, sudah jadi. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang arah timur. Kemudian untuk setelah kita lakukan pembuatan konektor dan link dari jalan, jadi dapat terlihat seperti berikut ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan kendaraan. Nah, dalam memasukkan kendaraan itu nanti kita klik pada pengaturan 2D atau 3D model. Itu kita klik base data terlebih dahulu, kemudian klik 2D atau 3D model. Nah, di sini akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, kita akan menambahkan ini di sini terdapat mobil, car, bus, tram, bike, pet. Nah, namun kita akan memasukkan beberapa jenis kendaraan sesuai dengan yang ada pada ini data yang kita punya, jenis-jenis kendaraannya, sepeda, motor bak, sepeda, kemudian city car, mobil, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Kita akan menambahkan dengan klik add. Kemudian di sini kita pilih vehicles, road. Kemudian ini terdapat 3D dari kendaraan-kendaraan yang ingin kita inginkan, yang ingin diinput. Kemudian di sini saya akan menginput motor, sepeda motor. Saya akan gunakan yang motor bike ini. Kemudian klik add segment, lalu OK. Nah, di sini akan muncul tidak ada namanya. Kita ubah namanya menjadi sepeda motor. Setelah itu untuk salah satu kendaraan. Nah, kita akan menginputkan jenis-jenis semua jenis ini, 15 jenis ini ke dalam sini dengan cara yang sama seperti sebelumnya pada cara sepeda motor. Oke, nah setelah kita inputkan beberapa jenis kendaraan tadi, 15 jenis tadi. Nah, di sini sudah terlihat seperti ini. Di sini terdapat sepeda motor, kemudian motor bak, sepeda, beca, andong, sedan, dan lain-lain sampai ke truk. Kemudian kita akan menginputkan distribution dengan cara klik database, kemudian distribution, lalu kita klik yang pilih yang 2D atau 3D model. Nah, di sini akan muncul
jendela baru. Kita lihat dari sini. Di sini ini hanya ada ini yang bawaan. Lalu kan kita akan inputkan yang tadi sudah kita input dari 2D 3D model ke distribusi dengan cara kita klik add. Nah, akan muncul baru. Kita ketik sepeda motor. Kemudian di enter. Nah, di sebelah kanan ini kita sesuaikan lagi terhadap yang ada di sebelah kiri. Nah, kita klik ini, segitiga ini arah panah. Kita pilih cari yang sepeda motor. Nah, seperti ini sudah sesuai sepeda motor. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk kendaraan-kendaraan yang lain. Di sini motor bak. Lalu kita add yang sebelah kanan. Kita sesuaikan lagi. Nah, begitu pula seterusnya untuk kendaraan-kendaraan jenis yang lain. Dapat terlihat di sini setelah kita masukkan semua jenis-jenis kendaraan ini, kita oh iya untuk sebelumnya di sini kan saya klik sepeda motor, kemudian sebelah kanan ini ini sudah sesuai dengan sepeda motor. Kemudian nah angka share ini artinya akan muncul 100% jenis dari kendaraan tersebut pada saat nanti di running. Ini saya buat satu semua sehingga 100% nanti akan muncul semua. Oke, nah langkah selanjutnya itu yaitu kita akan masuk uh, memasukkan vehicle types. Nah, vehicle types itu adalah penyesuaian karakteristik dengan jenis kendaraan uh, tersebut. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya itu kita pertama klik database, kemudian kita klik pilih yang vehicle types. Nah, di sini akan muncul jendela baru. Lalu kita akan add lagi karena untuk jenis-jenis kendaraan yang tadi belum ada di sini sehingga kita add. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ubah namanya menjadi sepeda motor. Kemudian kategori ini kita sesuaikan. Vehicle types juga sepeda motor. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke function ini juga disesuaikan. Baik, semua. Lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini sudah sesuai, ini sudah sepeda motor. Sudah sepeda motor. Kemudian kita add lagi. Lalu klik OK. Nah, dapat terlihat ya di sini ini harus sesuai dengan nama yang tertera di sebelah kiri ini. Kita lakukan hal yang sama untuk kendaraan-kendaraan yang lain. Untuk setelah kita masukkan setiap jenis-jenis kendaraan yang sudah ada ini, yang tadi sudah kita miliki sebelumnya, kita pastikan sudah sesuai semua nama dan model 2D atau 3D ini. Jika sudah semua, lalu kita masuk ke vehicle classes, kita klik ini, kemudian
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kendaraan yang tadi juga belum terdapat di sini, sehingga eh, sebagai contoh saya akan menambahkan sepeda motor. Ubah namanya sesuai kendaraan, lalu di sini ada types atau vehicle types. Kita klik segitiga ini. Nah, kita sesuaikan. Di sini masih tercentang car, sehingga kita uncentang. Lalu kita yang centang sepeda motor. Sudah oke di sini. Lalu kita lihat di sini juga sudah oke. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, begini. Kemudian seperti ini tampilan setelah kita inputkan vehicle classes seluruhnya. Oh iya, ini truknya belum masuk. Saya tambahkan truk. Nah, ini sudah semua. Nah, ini adalah tampilan setelah semua terinput. Kemudian lalu memasukkan input kecepatan dari setiap kendaraan. Nah, untuk cara yang ini itu kita klik saja database, lalu klik distribution, lalu desired speed, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kan untuk kecepatan dari kendaraan yang kita input manual sebelumnya itu belum masuk ke dalam sini, sehingga kita harus membuatnya secara manual. Kita klik add tadi, kemudian kita lalu diklik ditulis namanya. Nah, di sini ini sepeda motor. Lah, untuk data-data ini kita dapat dari yang mana? Nah, itu saya sudah ada data dari kecepatan setiap kendaraan. Nah, untuk yang pertama itu sepeda motor, di sini terlihat kecepatan minimalnya 28 dan kecepatan maksimumnya 38. Lalu diinput saja ke VSIM 28 dan 38. Nah, seperti ini. Kemudian untuk input kecepatan yang berada di tengah ini, di klik kanan dari VSIM ini. Di klik kanan saja, akan muncul tanda merah. Lalu kita sesuaikan uh, kecepatan dan frekuensinya. Di sini 30 dan 0,4. Kita sesuaikan 30 dan 0,4. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang satunya 34 dan 0,6. Di klik kanan. Nah, seperti ini. Sudah sama. Lalu, oke. Ini untuk yang sepeda motor. Nah, untuk untuk kendaraan jenis-jenis yang lain, itu caranya sama dengan uh, sepeda motor. Dengan cara klik add, kemudian kita inputkan uh, data kecepatan yang sudah dimiliki. Lalu di sini sudah terinput
semua jenis kendaraan uh, hingga ke truk dua gandar. Jika kita klik kanan, edit akan tampak seperti ini. Nah, ini sudah sesuai dengan data kecepatan yang sudah dimiliki. Ini klik OK saja. Kemudian kita untuk langkah yang selanjutnya itu uh, membuat rute dari kendaraan dari simpang 3 besi ini. Nah, caranya bagaimana? Untuk membuat rute kendaraan itu, kita arahkan uh, network object, kemudian kita klik vehicle route. Nah, ini sudah diklik, lalu kita klik link yang akan yang akan kita buatnya. Ini kita klik saja, kemudian klik kanan. Kemudian kita add new static vehicle routing. Nah, ini kita sesuaikan ya. Untuk yang pertama kita akan buat dari Jalan Kaliurang selatan ke utara. Nah, ini. Nah, di sini dapat terlihat yang di sebelah kiri ini adalah uh, awal atau awal dari jalur yang kita buat ini. Yang ini awal, kemudian yang di sini Jalan Kaliurang Utara adalah akhir dari uh, rute yang kita buat. Nah, kemudian ini kita ulangi yang hal yang sama untuk ke arah timur. Kemudian arahkan ke sini, lalu kita klik saja. Oh, maaf, salah. Nah, ini. Oh, maaf, salah. Ini tadi seharusnya tidak seperti ini. Ada yang keliru. Hapus saja. Nah, untuk langkahnya itu kita sudah klik, kemudian klik linknya, klik kanan pada ujung awal, kemudian add new static vehicle routes, kemudian kita arahkan ke utara, klik. Nah, lalu untuk kemudian ini diklik saja, control. Nah, seperti ini. Ini muncul dua. Dapat terlihat ya, ini adalah Jalan Kaliurang Selatan ke Jalan Kaliurang Utara. Nah, jika saya klik Jalan Besi Jangkang, maka dia akan berubah rutenya seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk rute-rute selanjutnya. Di sini saya akan coba untuk selatan ke timur dari Jalan Kaliurang sini ke Jalan Besi Jangkang. Kita klik, kemudian klik kanan, add new. Nah, diarahkan ke timur. Nah, di sini masih masih kita tambahkan lagi, kita arahkan ke arah selatan. Klik saja. Nah, di sini sudah otomatis dari Jalan Kaliurang Utara ke Jalan Besi Jangkang dan Jalan Kaliurang Selatan. Begitu pula untuk yang selanjutnya dari sini, dari Besi Jangkang ke Jalan Kaliurang Selatan dan ke Jalan Kaliurang Utara. Nah, selesai. Ini sudah terdapat
tiga arah, tiga awal, dan dengan tujuan yang berada di sebelah kanan ini. Begitu untuk cara pembuatan vehicle routes. Lalu setelah membuat uh, rute dari jalan ini, dari yang awal ke tujuan yang di sebelah kanan ini adalah tujuan. Kemudian jangan lupa untuk merubah angka rel flow yang terdapat pada sebelah kanan ini. Nah, angka rel flow ini kita peroleh dari perhitungan yang sudah ada pada tabel di sini. Nah, ini saya peroleh dari perhitungan uh, ini yang terdapat pada gambar. Nah, di sini terdapat angka-angka jumlah UM, HV, LV, MC pada setiap jalur dan tujuannya. Nah, setelah saya hitung, kemudian diperoleh angka komposisi seperti ini. Lalu kita masukkan saja, kita input ke ISIM. Nah, untuk yang pertama, yaitu dari selatan ke utara. Nah, maka di sini kita lihat di sini ini selatan, awalnya selatan, kemudian tujuannya ke utara di sini. Nah, angka rail flow ini kita isi dari yang dari selatan ke utara berarti yang 0,76. Di sini kita ubah 0,76. Nah, lalu untuk yang setelah di enter dia akan pindah ke bawah ini dari selatan, Jalan Kaliurang Selatan ke arah Jalan Besi Jangkang. Kita lihat dari sini, yang dari selatan ke arah Jalan Besi Jangkang itu ke arah timur berarti 0,240. Nah, sudah. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk jalan yang lain-lainnya. Nah, ini untuk utara ke Besi Jangkang, utara ke timur 0,39, kemudian utara ke selatan 0,61, lalu dari Jalan Besi Jangkang ke Jalan Kaliurang Selatan, timur ke selatan 0,585, dan timur ke utara 0,415. Nah, sudah seperti ini. Setelah angka reflow ini dirubah, lalu kita dapat mengatur komposisi dari kendaraan. Nah, untuk komposisi dari kendaraan itu kita klik traffic, kemudian vehicle composition. Nah, di sini akan muncul vehicle composition. Lalu kita klik saja add. Nah, di sini terdapat uh, nama yang masih kosong. Sebelumnya ini tadi default. Default itu terdapat satu, namun sudah saya hapus. Lalu di sini saya add-kan, saya tambah. Lalu kini kita ubah saja sesuai dari uh, arahnya. Nah, ini juga sudah saya hitung. Nanti untuk penentuan rail flow juga sudah dihitung berdasarkan jenis kendaraan. Nah, ini dari tabel yang ini, komposisi kendaraan berdasarkan jenis kendaraan. Nah, di sini untuk sebagai contoh yang akan saya inputkan yaitu dari arah selatan. Nah, di sini kita ubah saja selatan atau S. Kemudian di sini ada sepeda motor. Lalu kita
tambahkan lagi motor bak, tambah lagi sesuai yang sudah di input sebelumnya jenis kendaraannya. Sepeda sudah. Lalu becak, kita tambahkan terus andong. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini saya ini supaya saya ada 6, berarti ada 15. Wait, tadi sampai sedan ya. Setelah sedan andong, city car. Oh, city car sudah. MPV. Nah, untuk sebagai contoh saja, karena sudah Nah, sudah seperti ini sudah terinput semuanya. Namun untuk angka real flow ini belum saya ubah. Nah, angka real flow ini kita sesuaikan terhadap data yang sudah kita miliki di sini, yaitu pada kolom komposisi ini. Nah, ini langsung saja kita input untuk sepeda motor 0,01. Lalu untuk motor bak ini ternyata 0, sehingga ini dihapus saja. Lalu LV 0,25, sepeda 0,25, beca andong 0,125. Untuk mobil sedan 0,099. Untuk mobil box 0,01 sampai terbesar. Nah, ini sudah terinput untuk sisi selatan. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk sisi utara dan sisi timur. Dengan cara yang sama, kita klik add. Ini utara, kita tambahkan, dan timur. Nah, seperti itu.
kita inputkan. Setelah menginput komposisi dari kendaraan, dapat kita lihat seperti pada berikut ini. Di sini sudah terdapat tipe-tipe kendaraannya dan angka rel flow-nya. Dari utara juga sudah diinput, dari arah timur juga sudah terinput. Nah, lalu setelah membuat komposisi dari kendaraan, kita harus memasukkan jumlah kendaraannya juga. Nah, jumlah dari kendaraan itu kita dapat lihat dari di sini, dari total kendaraan yang ada. Dari selatan 5270, utara 6014, dan timur 2082. Nah, cara untuk menginputkannya, kita klik vehicle input. Nah, ini kita klik saja. Kemudian kita klik kanan dari link yang akan di-input kendaraan. Contohnya untuk yang dari selatan ini. Nah, selatan ini arah yang masuk ke dalam jaringan adalah ini. Sehingga kita klik kanan. Lalu add new vehicle input. Nah, akan muncul jendela baru seperti ini. Kita inputkan volumenya. Volume total dari kendaraan tadi yang dari arah selatan 5270. Nah, ini sudah, ini selatan sudah sesuai. Kemudian yang dari timur juga kita, dari utara, maaf, kita klik kanan, add new. Nah, ini kita input volumenya 6014. Lalu dari arah timur, add new. Di sini 2082. Enter. Nah, sudah. Lalu jangan lupa untuk sesuaikan dari kolom vehicle composition ini. Di sini karena ini selatan sehingga ini kita pilih yang selatan, lalu ini utara kita pilih yang U atau utara, lalu ini kita ubah jadi yang timur. Nah, seperti ini. Setelah input volume dari kendaraan, langkah yang harus kita buat yaitu membuat sinyal dari lalu lintas. Nah, caranya seperti apa? Untuk membuat sinyal lalu lintas itu, kita harus klik sinyal control, kemudian sinyal controllers. Nah, akan muncul di sini, ini kan masih kosong. Karena masih kosong, lalu kita klik add saja, klik add ini. Nah, akan muncul baru. Nah, ini nama ini kita isikan dengan nama simpang yang kita buat, yaitu simpang 3 besi jambang. Sudah, lalu edit sinyal control. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada sinyal grup ini kita tambah saja 3 karena terdapat 3 lengan dari jaringan ini, yaitu selatan, utara, dan timur. Lalu kita pindah, ini kita klik tanda plus tadi, kemudian klik selatan. Angka ini kita masukkan dari angka siklus, waktu siklus yang sudah kita miliki, yaitu nah di sini. Kita lihat waktu siklus yang ini, yang terdapat warna merah, kuning, dan hijau. Untuk selatan
itu merah 81, hijau 24, kuning dan merah bersamaan 3. Sehingga kita input 1, 24, 3. Kita cek 024, 3. Lalu ke utara. Utara kita isi sama sesuai ini. Hijau 41, merah 64, tiga, dan ini 3. Lalu ke timur, untuk warna hijau timur 28, ini 3. Untuk merahnya itu 47 ditambah 30 sehingga 77. Lalu klik sinyal program yang kita tambah. Nah, lalu klik plusnya ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan itu menginputkan waktu siklus tadi ke dalam isim yang terdapat di sini. Untuk yang pertama yaitu selatan, ini kita tulis waktu siklusnya 11, 11, sudah otomatis seperti ini. Untuk yang pertama itu selatan, di sini 81. Ini sudah sesuai 81. Kemudian di sini 108, 108 itu ini seharusnya digeser sih. Sebentar. 81. Nah, seperti ini. 81 dan 105. 105 itu 81 ditambah 24. Lalu untuk yang utara, utara 41, merahnya 64. Nah, seperti ini harusnya. Nol sampai 41. Nah, ini seperti ini. Lalu untuk yang arah, kita ubah arah timur dulu. Di sini merah 77 dan hijau 28. Nah, sudah seperti ini sudah sesuai.
Dan lalu ini kita save, lalu close. Oke. Nah, setelah kita buat, lalu kita harus tempatkan uh, sinyal-sinyal tadi yang sudah kita buat ke dalam jaringan. Nah, bagaimana untuk cara membuatnya itu? Kita klik dulu sinyal head ini, lalu kita klik pilih ruas jalannya dulu, klik. Nah, kita klik kanan, lalu add new sinyal. Add new sinyal ini kita sesuaikan untuk SC kita tetap satu, sinyalnya satu karena dia di rumah satu. Kemudian ini langsung klik OK saja. Nah, lalu yang dari utara kita sama, add new sinyal. Sinyal grupnya ini kita ubah jadi 2 karena dia utara tadi. Kita sesuaikan, lalu yang ini kita tambah, ini kita ubah jadi 3, lalu OK. Nah, sudah seperti ini. Kemudian setelah kita input sinyalnya yang sudah kita buat tadi, lalu kita melakukan pembacaan queue counter, data collection, dan juga node. Nah, sebelum dilakukan pembacaan, kita diharuskan untuk mengaktifkan queue counter, data collection, dan juga nodes. Nah, itu dengan cara klik evaluation, configuration, kita centang data collection, nodes, dan juga queue counter. Lalu OK. Nah, jika sudah, kita untuk yang pertama akan membuat queue counter. Queue counter kita klik queue counter yang terdapat di kiri ini. Lalu pilih evaluation, lalu configuration. Maaf. Setelah kita klik queue counter, lalu klik kanan dari ini lampu merahnya, maaf bukan lampu merah, apply atau sinyalnya, ini kita klik kanan, lalu add new queue counter. Nah, sudah seperti ini. Lalu yang ini juga, dan yang ini juga. Nice. Nah, sudah. Kemudian untuk melihat dari data, queue counter ini nanti dapat terlihat saat setelah di running dengan klik evaluation result dan queue result. Nah, di sini masih kosong karena belum dilakukan running. Kemudian kita akan membuat data collection. Kita klik ini, lalu kita klik link dari jalan ini pada tengah-tengah karena terletak di tengah-tengah dari lengan atau link atau jalan ini. Kita klik kanan, lalu add new data collection point. Maka akan muncul seperti ini. Dilakukan pula untuk arah utara dan timur. Nah, sudah. Lalu untuk melihat setelah di running, untuk melihat data collection ini juga di result list, data collection result. Ini masih kosong karena belum di running. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya nodes. Kita klik nodes di sini. Lalu untuk langkah nodes itu kita klik kanan, lalu add new nodes. Nah, di sini ada nama, kita beri nama simpang 3.
lalu oke. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kita letakkan pada tengah-tengah dari jaringan, di mana dapat terlihat nanti untuk keluar masuk dari kendaraan atau aktivitas kendaraan. Lalu setelah seperti ini, kita dapat melakukan running. Sebelum melakukan running, kita harus cek dulu juga untuk keadaan pada lapangan, dan keadaan ini kan tidak sama, sehingga kita harus cek driving behavior-nya. Nah, untuk itu kita klik base data, kemudian driving behavior. Nah, di sini akan muncul driving behavior. Di sini kita pilih yang urban karena terletak di perkotaan, kita klik kanan, kemudian edit. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk car following model, kita ubah menjadi Weightman 74. Nah, di sini untuk yang model parameter ini kita ambil kira-kira 1. Jadi 1 semua. Kemudian untuk 4 observe vehicles ini adalah artinya itu 4 atau 4 pertimbangan, 4 kendaraan sebagai pertimbangan kendaraan yang ada di setelahnya atau sebelumnya. Nah, setelah ini kita klik lateral, pilih lateral. Untuk ini desired position at the fuel flow kita ubah menjadi any. Kemudian dicentang on left dan on right. Nah, di sini kita ubah menjadi 0,1 dan distance driving 0,8. Lalu oke. Nah, lalu kita dapat melakukan running. Nah, sebelum melakukan running tadi terdapat langkah yang terlewat, yaitu ini kita klik list, kemudian measurement, data collection measurement saat pada data collection tadi. Nah, di sini sudah saya atur untuk ini sisi selatan, yaitu ini kita ubah 1 sesuai pada data collection yang sebelumnya ini, bahwa dia selatan ini terdapat pada nomor 1, sehingga pada data collection kita ubah menjadi 1. Nah, ini terletak di sini untuk pengaturan itu. Kemudian untuk utara itu saya ubah jadi 2 dan timur 3 sesuai pada data collection yang terdapat di sini. Ini sesuai nomornya. Nah, lalu setelah dilakukan tadi data driving behaviors, lalu kita dapat melakukan running. Nah, untuk melakukan running itu kita dapat klik simulation, kemudian pilih parameter. Nah, di sini juga sudah saya setting menjadi 600. Sebelumnya itu 3600. Nah, karena di sini saya menggunakan student version sehingga terdapat minimal. Namun jika tidak menggunakan student version atau sudah yang berlisensi, itu dapat period ini dapat diubah hingga ke 3600. Nah, di sini saya menggunakan 600. Kemudian number of runs ini tadinya 1, sudah saya ubah menjadi 3. 3 itu minimal. Lalu ini langsung saja saya klik OK. Nah, setelah itu baru saya run. Ini simulation continuous. Nah, ini kita tunggu. Ini saya percepat saja biar terlihat.
Nah, ini dapat kita lihat ya bahwa dari sini pada saat lampu hijau menyala, lampu yang dari sisi selatan dan utara ini berhenti. Kemudian saat yang selatan ini hijau, dari timur dan sisi utara berhenti. Dan jika dari utara hijau, maka dari timur dan dari selatan merah atau berhenti. Jadi ini sudah aman atau sudah sesuai. Kemudian untuk pembacaan data, kita tadi terdapat di evaluation result list, yaitu data collection result. Nah, ini terdapat data collection result. Terlihat di sini bahwa data ini masih berubah seiring dari berjalannya kendaraan yang terdapat pada jaringan di simpang 3 ini. Kemudian untuk result dari Q Q result atau Q kantor tadi, kita klik ini untuk memperoleh hasilnya. Nah, ini kita juga dapat peroleh, dia juga uh, berubah datanya seiring dari berubahnya jaringan ini, keluar masuknya kendaraan pada jaringan ini. Kemudian untuk hasil dari uh, not not result ini, nah ini dapat kita lihat di sini. Jadi dapat kita lihat seperti ini. Uh, Begitu saja untuk pemodelan kali ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.